Baik pemirsa Jitu TV dimanapun berada, saat ini saya sedang bersama Bapak Nurdian Sarahman. Beliau adalah Ketua Bapilu Partai Golkar DPD Jember. Dan seperti kita ketahui bersama, Partai Golkar pada pemilu 2024 ini diperkirakan kuat mendapatkan 6 kursi di DPRD Kabupaten Jember. Dan kita akan ngobrol banyak nih tentang keberhasilan itu, walaupun yang saya tahu itu kurang 1 kursi dari target 7 kursi yang ditargetkan oleh Partai Golkar Jember. Baik, Janung, selamat malam ini Janung. Selamat malam Pak Jitu. Nah, apa kabar ini? Kabarnya tuh baik ini. Yang buruk-buruk jangan dikabarkan. Oke. Baik, Janung, ini kan Partai Golkar saat ini diperkirakan kuat sudah mendapatkan 6 kursi di DPRD Kabupaten Jember. Apa sebenarnya sih teknik-teknik atau mungkin faktor-faktor yang mendasari sehingga Partai Golkar bisa meraih 6 kursi di DPRD Jember ini? Pertama tentu ini setiap kejadian kan tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Betul. Tentu semua ada rangkaian-rangkaian cerita sebelumnya. Pada tahun 2019, Golkar berada di posisi hanya 2 kursi. Oke, nggak apa-apa. Dengan perolehan suara sekitar 74.000. Lalu melalui Musda, Haji Karim memimpin Golkar Jember. Di sanalah ruang pertama kita meracik bagaimana membuat Golkar mampu bertarung di pemilu yang kemarin sudah berjalan. Ada berbagai persoalan internal yang ditata sedemikian rupa oleh Haji Karim secara organisatoris. Lalu kami juga mempersiapkan para caleg itu dengan mulai dari proses rekrutmen sampai kepada seleksi dan sebagainya, kita mempersiapkan selama 2 tahun. Selama 2 tahun itulah kami menggodok baik strategi, logistik maupun sumber daya manusianya. Rangkaian itu akhirnya hari ini melahirkan satu hasil yang tentu ini menjadi kebanggaan bagi Golkar yang semula hanya 2 kursi dengan perolehan 74.000 suara kira-kira plus minus pada tahun 2019. Lalu kita naik menjadi 6 kursi dengan sekitar 126.000 perolehan suara. Ini sebanding dengan 300% kenaikan. Cerita 2 tahun kita mempersiapkan sampai pada pelaksanaan pemilu ini bukan sesuatu yang main-main, tapi semua unsur, semua kader bekerja dengan baik. Seluruh pengurus Golkar baik harian, pleno, hasta karya maupun para caleg bekerja secara maksimal. Tentu juga tidak lepas secara teknis, ada upaya-upaya di dalam rangka mencapai target yang dimaksud dengan memaksimalkan tugas-tugas BSN, Badan Saksi Nasional, yang dibentengi oleh Mas Dima Ahyar. Beliau adalah mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, memiliki segudang pengalaman. Mas Dima mampu melakukan sesuatu terobosan yang baik sehingga hari ini kita sampai di penghujung ketika rekapitulasi KPUD Kabupaten Jember yang dilaksanakan di Aston kemarin berakhir pada tanggal 6, sudah hampir bisa dipastikan bahwa hari ini kita Golkar Jember tembus 6 kursi dengan perolehan 126.000 suara kira-kira begitu. Yang cukup menjadi menarik dan menjadi perhatian saya sebenarnya begini. Ada beberapa partai yang cukup heboh lah, gitu ya. Saya ikuti mulai dari tingkat PPK sampai ke tingkat KPUD Jember. Ada sampai terakhir semalam di rekapitulasi akhir itu
sampai ada yang orasi di depan pintu. Saya sempat melihat Cak Nung juga di situ, ada di bagian belakang orator. Nah, apa sebenarnya yang membuat Golkar terlihat adem-adem ayem aja ini? Dari sejak kapan hari itu? Ini sesuatu yang memang unik ya. Pemilu dan sengketa itu selalu ada di setiap pelaksanaan pemilu, selalu ada sejak Undang-Undang 33 itu ya, tentang pelaksanaan pemilu selalu berakhir dengan berbagai persoalan dan sengketa. Lalu memang kita berada pada medium politik. Yang dimaksud dengan medium politik, kita bekerja secara silent, kita bekerja secara real, secara konkret, tapi tidak memunculkan konflik di permukaan. Seperti yang sampean ketahui, mungkin publik ketahui selama ini, akhir-akhir ini, kemarin dinamika tahun 2024 ini pemilu memang cukup tajam ya, cukup tajam dan cukup keras. Mungkin itu menjadi bagian yang harus dianalisa dan evaluasi untuk pelaksanaan pemilu-pemilu yang akan datang. Namun demikian, Golkar tetap berada pada posisi medium tadi. Secara medium politik, Golkar berada pada posisi yang menenangkan diri, bergerak strategis, sistematis, dan konstitusional. Itu yang saya melihatnya begini, Janung. Terakhir saya membaca ada sekitar 8 partai yang mengajukan keberatan lah, atau menolak hasil rekapitulasi KPUD Jember ya. Di mana 8 partai ini melakukan penolakan, dan dari 8 partai itu saya perhatikan Golkar tidak termasuk di bagian yang menggugat itu. Ya, yang perlu kita sadari bahwa proses rekapitulasi sudah berjalan dan habis, bahwa masih ada yang berkeberatan. Secara mereka punya hak untuk melakukan keberatan sebagai warga negara, dia punya hak yang sama di hadapan hukum. Lalu tinggal upaya-upaya hukum yang harus ditempuh sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, ketika itu bertanya bahwa kenapa Golkar tidak ikut berkonflik, bagi Golkar adalah berpikirnya secara sistemik itu adalah kondisi internal Golkar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mencoba menjaga komunikasi dari berbagai arah supaya kami tetap berada pada posisi yang medium tadi, sehingga tidak juga memunculkan konflik di bawah, juga tidak akan memunculkan konflik di luar, sehingga posisi ini yang kami terus pertahankan. Sebentar, apa dengan adem ayemnya Golkar? Ini termasuk bisa dikatakan Golkar menganggap pelaksanaan pemilu di Kabupaten Jember oleh pelaksana pemilu lah ya, penyelenggara lah ya, mulai dari tingkat KPPS hingga KPUD, itu sudah berjalan baik? Oh, tidak juga. Bahwasanya pemilu sudah berjalan ya, tetapi masih ada evaluasi yang harus dilakukan ya. Semisal ada perubahan, ada masalah-masalah seperti tertukarnya DPT, tertukarnya plano, bahkan ada isu-isu miring yang terkait dengan penyelenggara. Itu bagian yang kami akan amati terus. Artinya bahwa kami juga tidak menganggap pemilu ini sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Namun secara konstitusi bahwa pemilu sudah dianggap selesai, berjalan apapun persoalannya. Sekali lagi, ketika kita bicara soal sengketa, siapapun yang merasa keberatan tentu memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya hukum, termasuk tidak menandatangani rekapitulasi akhir itu. Oke, kembali ke masalah 6 kursi ini di DPRD. Tentu dari ada yang terlewatkan. 1 kursi, 1 anggota DPRD menjabat aktif itu tergeser dari Partai Golkar. Golkar yang saya tahu itu sebelumnya di 2019, 2024 itu memiliki 2 kursi anggota DPRD, yaitu Haji Sucipto dan Rahulil kalau nggak salah. Nah, ini tahun ini sepertinya periode ini Haji Sucipto tidak termasuk yang kembali duduk di DPRD. Kira-kira faktornya apa ini? Ya, kemarin
kita punya dua. Satu adalah Haji Mujibur Rahman yang dikenal dengan Pak Cipto, dan yang kedua adalah Holil Asari dari Dapil 6 yang sekarang. Lalu memang ada kendala secara fisik ya. Pak Cip kemarin tidak maksimal bertarung karena beliau habis operasi dan sebagainya, mengalami sakit, sehingga di ujung beliau hanya menggawangi, menjaga bagaimana Golkar tetap mendapatkan kursi di dapilnya. Beliau juga berperan di situ. Baik, jadi apakah tidak masuknya Haji Sucipto ini di DPRD Kabupaten Jember, tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Jember, menjadi salah satu faktor tidak tercapainya 7 kursi target DPD Golkar Jember? Oh tidak ada hubungannya, karena di dapilnya Pak Cip dapat 1 kursi. Oh, di dapil kita yang lulus, kita yang tidak dapat kursi itu kan di dapil 3. Memang dapil 3 sejak awal Golkar sudah menghitung kemungkinannya di situ. Dapil 3 memang kita sinyalir sejak awal akan kehilangan kursi. Lalu kita memang harus jujur di situ. Baik upaya secara maksimal, teman-teman sudah maksimal, tapi memang di dapil 3 cukup berat bagi kami. Baik, kita bergeser nih Janung. Secara di pemilu ini Golkar sudah saya katakan sukses, meskipun tersisa 1 kursi dari target awal gitu ya. Kira-kira nih ke depan, sebentar lagi akan pilkada, Golkar akan berada di mana? Atau mungkin Golkar punya kesempatan untuk untuk mengangkat sendiri nih calonnya. Kira-kira bagaimana ini? Ini mulai mancing-mancing, kopinya diminum dulu aja. Siap. Ya, nggak terlalu serius lah. Santai aja. Diminum. Kita ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Baik. Ya santai aja lah, santai. Perlu saya sampaikan juga pada Pak Jitu bahwa ada moto Golkar hasil Munas, yaitu menghadapi pemilu dengan trisukses pemilu Golkar. Oke. Yang dimaksud dengan trisukses pemilu oleh Golkar adalah sukses Pilpres, sukses Pileg, dan sukses Pilkada. Tentu kalau pertanyaannya apakah momentum Pilkada pada tahun 2024 di Kabupaten Jember ini Golkar akan mengambil momentum itu? Sesuai dengan amanah konstitusi melalui keputusan Rapimda bahwa Golkar Jember telah akan menugaskan, yang lebih tepat adalah akan menugaskan kader terbaiknya untuk mengambil momentum pilkada tersebut. Bagaimana racikannya nanti, bagaimana mengolahnya nanti, ini soal nanti. Tapi momentum ini pasti diambil oleh Golkar. Siapa nama yang mungkin nama? Saat ini kita belum menentukan nama karena memang harus ada rekomendasi dari DP. Meskipun melalui hasil Rapimda yang dilakukan oleh Partai Golkar telah menyebutkan nama, memang menunjuk Ketua DPD Golkar Kabupaten Jember yaitu Haji Karimullah Darul Jiaji sebagai orang yang diusulkan oleh Rapimda untuk ikut dalam kontestasi pilkada yang akan datang. Oke, sejauh yang Cak Nung ketahui ini, analisa sementara. Kira-kira nih, kalau umpamanya Cikarim nih maju, peluangnya seperti apa kira-kira di pilkada? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa sekarang panggung milik Gerindra. Untuk maju di pilkada itu kan harus 10 kursi syaratnya. Betul. Dan itu sudah diambil oleh Gerindra. Yang dalam hal ini mungkin sudah kader-kadernya Gerindra sudah dipersiapkan. Kita dapat 6. Kalau bicara kemungkinan bukan tidak mungkin tidak akan bertarung. Bahwa harus ada koalisi-koalisi yang harus dilakukan oleh Golkar. Apakah ini mampu meracik koalisi ini dengan baik atau tidak, ini persoalan nanti. Tapi kesempatannya sudah ada. Dengan 6 kursi yang sudah diambil oleh Golkar, tentu ini menjadi bagian spirit kami untuk melanjutkan amanah. Amanahnya ya pilkada harus. Oke. Kira-kira apa nih kesan
kesan dan pesannya setelah melalui proses pemilu di 2024 ini. Tentu kami seluruh kader bekerja dengan maksimal, susah payah, berjuang selama 1 tahun lebih. Di ujung juga teman-teman juga bekerja secara maksimal, secara teknis dari seluruh unsur. Ini capek banget ya, capek banget baik tenaga, pikiran maupun yang lain. Waktu kita habis untuk konsentrasi di pemilu kemarin. Tentu kami sangat bangga dengan perolehan ini, tetapi kami juga tidak akan terjebak dengan euforia ini, karena sekali lagi tadi masih ada tugas, amanah, agenda politik yang harus dilanjutkan oleh Golkar, yaitu pilkada tadi. Kesannya adalah bahwa kalau saya sebagai Bapilu merasa bahwa teman-teman sudah sangat solid di bawah kepemimpinan Haji Karimullah Darul Jaji ini Golkar mengalami spirit yang meledak, mengalami sistem yang mulai muncul baik. Banyak hal yang sangat terkesan, yang semula mungkin publik menganggap dari 2 menuju ke 4. Kalau boleh bangga Pak gitu ya, satu-satunya loh partai yang bisa naik 4 kursi, yang lain 1, 2, 3, 4, satu-satunya ya. Satu-satunya partai di Jember yang naik 4 kursi. Naik 4 kursi. Oke. Yang ini pasti akan menjadi kebanggaan gitu ya, satu-satunya. Meskipun perolehannya 6, tetapi secara kebanggaan kita naik 4. Naik 4 kursi, lompatannya jauh. Kita contohkan beberapa partai yang lain, dia muncul 1 dari 7 jadi 8, dari 8 bertahan 8 dan sebagainya. Baik, saya sempat membaca juga ini, Cikarim tidak lolos di DPR RI. Dan disebutkan juga di situ Cikarim memang memilih kepentingan yang lebih besar, yaitu DPD Kabupaten Jember yang dipimpinnya saat ini. Menurut Cak Nung sendiri seperti apa? Ya tentu sebagai negarawan, pertama Haji Karim adalah sosok yang menunjukkan kenegarawannya. Dia lebih mengutamakan Golkarnya dulu dibanding kepentingan pribadi. Seperti yang kita tahu bersama, lolos di 6 kursi tetapi Haji Karim tidak lolos ke Senayan gitu ya. Artinya bahwa ini membuktikan Haji Karim memang betul-betul konsentrasi melakukan upaya janjinya yang selama ini dalam rapat-rapat resmi Golkar. Beliau mengatakan jika tidak dapat 6 kursi beliau mundur. Lalu dibuktikan hari ini dapat 6. Nah, konsentrasi itu adalah memiliki konsekuensi. Seperti yang kita ketahui bersama-sama lah Pak Jitu, tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang tanpa konsekuensi. Konsekuensi yang harus diterima oleh Haji Karim hari ini adalah beliau tidak melaju, melenggang ke Monas, Senayan. Tetapi boleh kita bangga sebagai kader Golkar bahwa di bawah kepemimpinan beliau, Haji Karim, prestasi ini adalah prestasi yang luar biasa, yang tidak main-main juga, menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran, bahkan berbagai pergolakan batinnya juga berkecamuk di situ. Ini menjadi sesuatu yang wajar bagi seorang pemimpin. Setiap sikap, setiap orang, setiap pemimpin punya style, punya gaya masing-masing. Setiap pemimpin harus mengambil resiko-resiko itu. High risk memang, resiko tinggi. Tetapi 6 kursi adalah bukti bahwa Haji Karim telah membuktikan kualitasnya sebagai Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Jember. Yang menarik begini Pak, gimana? Pak Jitu, menarik. Haji Karim ini sudah punya prestasi 4 kali ya. 2 kali DPRD Kabupaten, 2 kali DPR Provinsi. Yang menarik adalah beliau ini adalah tokoh dari penghujung desa di sebelah timur selatannya Kabupaten Jember, di ujung desa. Kalau kira-kira kisaran tahun-tahun 90-an lah, 80-90-an itu kira-kira jalannya masih makadam, tapi lahir putra terbaiknya di sana. Dibuktikan dengan 4 kali menjabat sebagai DPRD dan dibuktikan sebagai ketua Golkar, berhasil dia memimpin Golkar dengan baik. Karena sebenarnya posisi Haji Karim di Musda kemarin menang dan menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten Jember itu, kalau saya ibaratkan ya, saya ibaratkan dia sedang harus melakukan
upaya keras untuk menata organisasinya. Ibarat kapal perahu ya di tengah lautan, sebenarnya dalam posisi yang banyak bocor. Tetapi fakta membuktikan bahwa Haji Karim mampu menahkodai Golkar dengan baik. Ini mohon maaf Cano, saya mulai sejak sebelum hari pemilihan dan sampai saat ini belum pernah bertemu beliau Haji Karim. Sejauh yang Anda ketahui, seperti apa ekspresi Haji Karim tidak lolos ke DPR RI? Biasa-biasa aja beliau. Bahkan di rumahnya masih open house, terima tamu, teman-teman kader juga, teman-teman simpatisan juga hadir ke rumah beliau di Cerah Nongko, dan beliau santai aja. Dan beliau terus memberikan semangat-semangat spirit kepada kader-kadernya melalui grup-grup yang ada di internal Golkar. Oke, di balik kesuksesan DPD Golkar Kabupaten Jember meraih 6 kursi DPRD Kabupaten Jember ini, ada banyak kontribusi lah dari banyak pihak. Tentunya diantaranya ada Haji Karim, ada Bapilu, dan salah satunya adalah Ketua Badan Saksi Nasional BSN, ada Mas Dima Ahyar. Menurut Canung seperti apa kerja BSN sejauh yang Canung ketahui? Ya, saya ingin mengatakan jangan dipilah-pilah ya. Karena Golkar itu rumah tangga ya. Jadi ada rancang bangun memang. Rancang bangun Golkar itu sudah dibangun selama 2 tahun tadi. Tentu tidak bisa dipilah-pilah apakah ini suksesnya Haji Karim pribadi, suksesnya Bapilu pribadi, atau suksesnya BSN pribadi, tidak. Tetapi memang Golkar telah memberikan job description, membagi-bagi dengan tepat di mana panggung saya sebagai Bapilu, di mana panggung BSN yang melakukan upaya-upaya teknis sehingga hari ini juga melahirkan keberhasilan. Artinya bahwa keberhasilan Golkar hari ini bukan keberhasilan personal, tetapi keberhasilan secara organisatoris yang telah dinahkodai oleh Haji Karim, dan Haji Karim mampu membagi job description-nya dengan baik. Kapan Bapilu bekerja, kapan BSN bekerja, kapan pengurus bekerja, dan yang lain-lain sudah mampu diracik dengan baik oleh Haji Karim. Tentu ini kerja tim, bukan kerja personal, bukan kerja lembaga, tetapi ini kerja tim secara bersama-sama. Tentu ini adalah kerja Golkar secara bersama-sama, artinya bahwa pengurus itu juga sudah maksimal. Lalu seluruh kader juga maksimal, hasta karya juga maksimal. Ditambah dengan caleg yang juga bekerja secara maksimal. Artinya bagian ini yang tidak boleh dipisah-pisah. Oh ini suksesnya Bapilu, oh ini suksesnya Haji Karim pribadi, oh ini suksesnya BSN, tidak juga. Tetapi bahwasanya BSN telah bekerja dengan baik dan menunjukkan kualitasnya, Mas Dima Ahyar patut saya apresiasi. Saya appreciate kepada Mas Dima bahwa beliau yang kebetulan punya portofolio yang cukup banyak. Beliau ini adalah mantan ketua IMM, mantan ketua Bawaslu, dan banyak segudang organisasi yang diikuti. Ditunjukkan hari ini Mas Dima mampu meracik dengan baik pemenangan secara teknis Golkar di Kabupaten Jember pada pemilu yang kemarin. Sekali lagi yang saya katakan Pak Jitu bahwa Golkar sukses 6 kursi ini merupakan kerja bareng seluruh organ-organ Golkar yang ada. Baik. Penutup, Canung, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya berpikir bahwa sekali lagi saya tidak ingin euforia dengan Golkar dapat 6 kursi. Golkar harus move on karena proses pilkada sudah mulai dekat. Sudah dekat. Ini Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah. Sehingga kalau tidak ada kendala November atau Oktober sudah ada pelaksanaan pilkada, pilbub kalau ya bahasanya, pilihan bupati. Amanah konstitusi, amanah Golkar cukup berat karena harus mengambil momentum ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa amanah Rapinda Haji Karim sudah diusulkan menjadi salah satu kandidat oleh Golkar. Apakah nanti rekomendasi itu akan bisa dipakai dengan maksimal
oleh beliau, atau bagaimana Golkar akan meraciknya lagi, Golkar akan merumuskan lagi, sehingga nanti pada pilkada, momentum pilkada ini bisa kita ambil dengan baik. Sesuai dengan amanah tadi, konstitusi, bahwa ada trisukses. Golkar, sekali lagi ingin saya sampaikan, pertama adalah menang Pilpres, menang Pileg, dan menang Pilkada. Terakhir ingin saya sampaikan, terima kasih kepada seluruh kader Golkar, baik pengurus harian, pengurus pleno, teman-teman hasta karya, para caleg dan simpatisan kader Golkar yang telah mempercayai Golkar, sehingga hari ini kita menunjukkan hasil yang maksimal. Saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan Golkar mampu mengemban amanah berikutnya dan bisa maksimal lagi di pilkada nanti. Baik, terima kasih nih Cak Nung sudah mau berbicara di depan kamera Jitu TV Jember, dan saya ucapkan selamat juga kepada Bapilu, kepada DPD Golkar Jember, kepada Haji Karim selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Jember, kepada Mas Dima juga, dan semua elemen yang berada di naungan Partai Golkar DPD Kabupaten Jember. Begitu saja, dan sampai jumpa. Semangat!